Malam itu, Dewi bersiap untuk menghadiri acara buka bersama teman-teman SMA-nya. Suaminya, Arman, mengizinkan dengan senyum tipis, meskipun hatinya sedikit ragu. Jangan pulang terlalu malam ya, pesannya sebelum Dewi melangkah keluar rumah. Restoran tempat reuni itu berlangsung dipenuhi tawa dan cerita nostalgia. Di tengah suasana riang, pandangan Dewi tiba-tiba terpaku pada sosok yang tak asing. Raka, cinta pertamanya. Lelaki itu masih tampan, meski kini lebih dewasa. Jantung Dewi berdegup kencang. Tak kusangka kita bertemu lagi di sini, kata Raka dengan suara rendah, hampir berbisik. Mereka pun larut dalam obrolan panjang. Kenangan lama menyeruak membuat Dewi lupa waktu. Selesai acara, saat teman-teman lain pulang, Raka menawarkan mengantarnya. Aku masih bisa pulang sendiri, tolak Dewi lembut. Tapi hujan deras, izinkan aku mengantar seperti dulu. Raka tersenyum. Di dalam mobil, suasana terasa aneh. Sepanjang perjalanan, tangan Raka menyentuh jemari Dewi. Sentuhan itu meski singkat, menggetarkan hatinya. Ada rasa yang dulu sempat terkubur, kini muncul kembali. Sesampainya di rumah, Dewi menatap wajah Raka dengan campuran perasaan bersalah dan kerinduan. Selamat malam, Dewi, ucap Raka pelan, seolah berharap ini bukan perpisahan. Dewi turun dengan perasaan kacau. Malam itu, ia berdiri di depan cermin, mengingat sentuhan tangan yang membuatnya tak berdaya. Cinta lama yang seharusnya tak boleh kembali, kini mulai meracuni pikirannya. Sejak malam itu, Dewi tak bisa berhenti memikirkan Raka. Hatinya bergejolak, berusaha menyangkal perasaan yang mulai tumbuh kembali. Namun, sekuat apapun dia mencoba, bayangan Raka terus menghantuinya. Pesan singkat dari Raka tiba di ponselnya siang itu. Boleh kita bertemu lagi? Aku masih ingin mengobrol denganmu seperti dulu. Dewi menatap pesan itu lama. Seharusnya dia mengabaikan, tapi jarinya justru mengetik jawaban. Baik, kita bisa bertemu sore ini. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang. Saat Raka datang, senyumannya membuat hati Dewi semakin lemah. Mereka mengobrol panjang, tertawa, dan mengenang masa lalu. Setiap tatapan, setiap sentuhan ringan di tangannya semakin menggoyahkan tembok kesetiaan yang selama ini ia pertahankan. Pertemuan itu menjadi awal dari kebiasaan baru. Dewi mulai sering mencari alasan untuk keluar rumah, entah untuk bertemu teman atau berbelanja. Nyatanya, dia selalu menemui Raka. Suatu sore di sebuah villa kecil di pinggiran kota, Raka menatapnya dengan mata penuh kerinduan. Apa kau bahagia dengan pernikahanmu, Dewi? Tanyanya lirih, menelusuri wajah wanita yang dulu pernah ia cintai. Dewi terdiam. Pertanyaan itu terlalu sulit dijawab. Bukannya menjawab, ia justru menunduk, merasa takut dengan apa yang dirasakannya. Raka meraih tangannya, menggenggam erat. Aku masih mencintaimu, bisiknya lembut, membuat tubuh Dewi merinding. Hati Dewi berdebar kencang. Dia tahu ini salah, tapi saat bibir Raka mendekat, dia tak kuasa menghindar. Sentuhan pertama begitu lembut, hangat, dan penuh perasaan yang selama ini ia rindukan. Dewi tak berdaya dalam pelukan Raka. Dalam momen itu, dunia seolah hanya milik mereka berdua. Namun, kebahagiaan yang mereka ciptakan di balik bayang-bayang, seberapa lama bisa bertahan sebelum segalanya terbongkar. Sejak pertemuan di villa itu, hubungan Dewi dan Raka semakin dalam. Mereka tak lagi sekadar bertukar pesan atau bertemu diam-diam di kafe. Setiap ada kesempatan, Dewi selalu mencari alasan untuk bertemu dengannya. Suaminya, Arman, mulai curiga dengan perubahan sikap Dewi yang lebih sering keluar rumah dan terlihat sering melamun. Tapi Dewi selalu pandai memberi alasan. Cuma ketemu teman lama, Mas. Nggak ada yang perlu dicurigai. Ucapnya sambil tersenyum manis. Namun di balik semua itu, hatinya semakin terikat pada Raka. Suatu sore, Raka mengajaknya kembali ke villa kecil yang kini menjadi tempat rahasia mereka. Hujan turun deras membuat suasana semakin syahdu. Di dalam kamar beraroma kayu dan hujan, Dewi berdiri di depan jendela, menatap butiran air yang membasahi kaca. Dari belakang, Raka mendekat, melingkarkan tangannya di pinggang Dewi. Kenapa kau diam? Bisiknya di telinga Dewi. Membuat bulu kuduknya meremang. Aku takut, jawab Dewi pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Raka membalikkan tubuhnya, menatap dalam ke matanya. Takut apa? Dewi menggigit bibirnya. Takut jatuh terlalu dalam. Raka mengusap pipinya dengan lembut, membuat Dewi tak mampu menahan debaran jantungnya. Tapi kita sudah jatuh terlalu dalam, Dewi. Tanpa banyak kata, Raka menariknya dalam dekapan hangat. Bibir mereka bertemu dalam kecupan yang awalnya ragu, namun berubah menjadi penuh hasrat. Dewi tak bisa lagi menolak. Sentuhan tangan Raka membuatnya tak berdaya, seolah semua logika lenyap, meninggalkan hanya rasa yang tak terbendung. Malam itu, mereka larut dalam lautan perasaan yang selama ini terpendam.
Tak ada lagi batasan, tak ada lagi rasa bersalah. Yang tersisa hanyalah cinta lama yang kini membara lebih panas dari sebelumnya. Tapi, seberapa lama kebahagiaan ini bisa mereka sembunyikan? Hujan di luar masih deras membasahi jendela villa kecil itu. Di dalam ruangan yang hangat, Dewi duduk di ujung ranjang. Jemarinya masih gemetar merasakan sentuhan Raka yang barusan membakar seluruh tubuhnya. Napasnya belum sepenuhnya stabil, tapi hatinya sudah dipenuhi oleh gejolak yang tak bisa dia kendalikan. Raka berdiri di depannya, menatapnya dalam diam. Matanya yang tajam dan penuh keinginan membuat Dewi tak bisa mengalihkan pandangan. Dia tahu seharusnya dia menghentikan semua ini, tapi saat Raka berlutut di hadapannya, menggenggam tangannya, Dewi justru merasa semakin lemah. "Aku tak ingin ini berakhir," bisik Raka, jari-jarinya menelusuri pipi Dewi dengan lembut. "Sejak dulu aku mencintaimu, dan kini kau ada di hadapanku seperti ini." Dewi menelan ludah, dadanya naik turun. "Ini salah, Raka. Tapi kau menginginkannya." Raka tersenyum tipis, lalu mengecup jemari Dewi satu persatu, membuat wanita itu meremang. Dewi tak bisa menyangkalnya. Ya, dia menginginkannya. Dia menginginkan Raka dengan cara yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Perlahan, Raka menariknya ke dalam pelukan. Tubuh mereka bertaut erat, merasakan detak jantung masing-masing yang berdetak semakin cepat. Bibirnya bergerak di sepanjang leher Dewi, meninggalkan jejak yang membakar kulitnya. Dewi menggigit bibir, mencoba menahan erangan yang hampir lolos. "Aku ingin malam ini menjadi milik kita." Raka berbisik di telinganya, tangannya menyusuri punggung Dewi dengan lembut. Dewi menutup matanya, menyerahkan dirinya sepenuhnya pada lelaki yang dulu pernah ia cintai, dan kini kembali dalam hidupnya. Tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi logika. Yang ada hanya mereka berdua, terperangkap dalam gelombang perasaan yang begitu dalam dan menggetarkan. Hujan di luar semakin deras, tapi di dalam ruangan itu, kehangatan antara mereka semakin membara. Di dalam villa kecil itu, hanya ada mereka berdua. Hujan semakin deras, menciptakan ritme lembut yang berpadu dengan suara napas mereka yang semakin berat. Lampu redup menerangi ruangan, membiarkan bayangan mereka menari di dinding. Dewi merasakan detak jantungnya berpacu cepat saat Raka mengusap wajahnya dengan penuh kelembutan. Sentuhan itu begitu akrab, seolah waktu tak pernah memisahkan mereka. Tatapan pria itu begitu dalam, penuh dengan rasa yang sulit Dewi artikan. "Sejak dulu, aku selalu ingin bersamamu seperti ini." Suara Raka terdengar rendah, bergetar oleh emosi yang tertahan. Dewi menggigit bibirnya, matanya berbinar penuh keraguan, sekaligus hasrat yang tak bisa ia redam. "Tapi kita tidak bisa, Raka," bisiknya, meski tubuhnya justru semakin mendekat. "Kita sudah terlalu jauh," balas Raka. Tangannya menyusuri lengan Dewi, membelai kulitnya dengan gerakan lambat. "Aku tak ingin menahannya lagi." Dewi menutup matanya saat Raka mengecup keningnya. Sentuhan itu terasa begitu hangat dan dalam. Bibir pria itu bergerak turun, meninggalkan jejak lembut di pipinya, di pelipisnya, hingga akhirnya kembali bertemu dengan bibirnya. Dewi membalas ciumannya, perlahan namun penuh perasaan. Setiap gerakan mereka dipenuhi dengan kerinduan yang selama ini terpendam. Tidak ada lagi kata-kata, hanya desiran napas dan detak jantung yang berpacu dalam ritme yang sama. Dalam keheningan malam, mereka terjebak dalam pusaran perasaan yang begitu kuat, begitu dalam, dan begitu menggetarkan. Tidak ada lagi batasan di antara mereka. Hanya ada Dewi dan Raka, tenggelam dalam dunia yang mereka ciptakan sendiri. Malam semakin larut, tetapi waktu seolah berhenti di villa kecil itu. Hanya ada Dewi dan Raka, dua insan yang tenggelam dalam pusaran perasaan yang tak terbendung. Dewi bersandar di dada Raka, merasakan kehangatan tubuhnya yang begitu akrab. Jari-jari pria itu menelusuri lengannya dengan sentuhan yang lembut, menciptakan sensasi yang membuat Dewi semakin kehilangan kendali. "Kau ingat saat kita masih SMA?" bisik Raka, jemarinya menyusuri rambut Dewi, memainkan helai demi helai dengan penuh kelembutan. Dewi tersenyum tipis, membiarkan dirinya larut dalam kenangan. "Aku ingat betapa kau selalu mencariku di setiap kesempatan. Bahkan saat aku pura-pura sibuk." Raka tertawa kecil, suaranya begitu hangat di telinga Dewi. "Karena aku tak pernah bisa mengalihkan perhatianku darimu." Dewi mengangkat wajahnya menatap mata Raka yang menyala penuh gairah. Napasnya tercekat ketika pria itu membelai pipinya. Ibu jarinya menyusuri garis bibirnya dengan sentuhan yang begitu intim. "Kau masih sama seperti dulu, Dewi." Suara Raka terdengar serak, cantik, menawan, dan selalu membuatku kehilangan akal. Dewi tak sempat membalas.
Raka sudah menundukkan wajahnya, menyatukan bibir mereka dalam kecupan yang semakin dalam. Awalnya lembut, penuh perasaan, namun perlahan berubah lebih intens. Dewi bisa merasakan setiap emosi yang dituangkan Raka dalam sentuhan itu. Kerinduan, keinginan, dan rasa yang selama ini mereka pendam. Tangan Raka bergerak turun, melingkari pinggang Dewi, menariknya semakin dekat. Detak jantung mereka berpacu dalam irama yang sama. Tubuh mereka melebur dalam kehangatan yang tak terhindarkan. Dewi menelusuri garis rahang Raka dengan jemarinya, menikmati setiap detik kebersamaan mereka. Hujan di luar masih turun, tapi di dalam villa kecil itu hanya ada kehangatan yang membara di antara mereka. Hujan di luar masih turun dengan deras, seolah menjadi saksi bisu bagi dua hati yang kembali menemukan satu sama lain. Dalam cahaya lampu temaram, Dewi menatap wajah Raka yang begitu dekat. Dadanya naik turun, merasakan setiap detak jantung yang berpacu lebih cepat dari biasanya. Raka mengusap pipinya dengan lembut, jemarinya bergerak perlahan, seolah ingin menghafal setiap lekuk wajah Dewi. "Aku takut ini hanya mimpi." Suaranya serak, penuh emosi yang tertahan. Dewi menggigit bibir, menahan getaran di hatinya. "Kalau ini mimpi, aku tak ingin terbangun," bisiknya. Raka tersenyum kecil sebelum menariknya kembali ke dalam pelukan. Tidak ada jarak di antara mereka, hanya ada kehangatan yang mengikat semakin erat. Dewi menutup matanya saat bibir Raka kembali menemukan bibirnya. Kali ini lebih lambat, lebih dalam, dan lebih emosional. Sentuhan mereka bukan sekadar hasrat, melainkan sebuah pelampiasan dari kerinduan yang selama ini terpendam. Jemari Dewi merayap ke leher Raka, merasakan denyut nadi pria itu yang berpacu kencang. Sementara itu, tangan Raka mengelus punggungnya, menciptakan jejak hangat yang membuat Dewi semakin tenggelam dalam perasaan yang tak bisa ia cegah. "Dewi," Raka membisikkan namanya di sela-sela napasnya yang memburu, seolah ingin memastikan bahwa wanita di pelukannya ini benar-benar nyata. Dewi membuka mata, menatapnya dalam. "Aku di sini, Raka. Aku milikmu malam ini." Mata Raka menggelap oleh emosi yang berkecamuk. Tanpa berkata-kata, dia membiarkan dirinya tenggelam lebih dalam perasaan itu. Di luar, hujan semakin deras. Tapi di dalam villa kecil itu, api cinta yang lama padam, kini kembali menyala, menghangatkan dua hati yang telah lama merindukan satu sama lain. Hujan masih turun deras, menari di atas atap villa, menciptakan harmoni yang menyatu dengan detak jantung mereka. Ruangan itu hanya diterangi cahaya lampu temaram, membuat bayangan mereka tampak samar di dinding. Dewi duduk bersandar di dada Raka, merasakan setiap hembusan napasnya yang teratur, seolah menjadi irama yang menenangkan. Jemari pria itu menggambar lingkaran kecil di punggungnya, menciptakan sensasi hangat yang menjalar ke seluruh tubuhnya. "Kau masih sama seperti dulu," bisik Raka, bibirnya menyentuh puncak kepala Dewi. "Hangat, lembut, dan selalu bisa membuatku kehilangan kendali." Dewi tersenyum tipis, menatap lurus ke depan. "Dan kau masih seperti dulu, selalu tahu bagaimana membuatku merasa istimewa." Raka menatapnya dalam, jemarinya terangkat untuk menyentuh wajah Dewi dengan lembut. "Karena kau memang istimewa bagiku, Dewi. Selalu." Dewi merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Kata-kata itu menghantamnya tepat di dada, menghidupkan kembali perasaan yang selama ini ia pendam dalam-dalam. Tanpa sadar, ia meraih tangan Raka dan menggenggamnya erat, seolah takut pria itu akan menghilang. "Aku ingin waktu berhenti malam ini," ucap Dewi lirih. "Aku ingin tetap seperti ini, bersamamu." Raka menundukkan wajahnya, mempertemukan dahi mereka. "Aku juga, Dewi. Tapi kita tahu, waktu tak pernah memihak pada kita." Keheningan menyelimuti mereka, hanya ada tatapan yang berbicara lebih dari 1000 kata. Dewi tahu, di balik semua ini ada kenyataan yang harus mereka hadapi. Tapi malam ini ia ingin melupakan semuanya. Perlahan Raka mendekat, mengecup kelopak mata Dewi dengan penuh kelembutan. Ciuman itu bergerak turun, menyentuh pipinya, lalu berhenti di sudut bibirnya, sebelum akhirnya menyatu dalam kecupan yang lebih dalam. Dewi menutup matanya, membiarkan dirinya larut dalam lautan emosi yang membara. Setiap sentuhan, setiap kecupan, setiap tarikan napas mereka dipenuhi dengan kerinduan yang terpendam selama bertahun-tahun. Tangannya bergerak naik, menyusuri garis rahang Raka, merasakan tekstur kulitnya yang hangat. Raka menanggapinya dengan menarik Dewi lebih dekat, mendekapnya erat seolah ingin menyatu dengannya. Di luar, hujan masih turun, tapi di dalam villa kecil itu, kehangatan di antara sentuhan tangan Pak Dokter bikin aku tak berdaya. Raina, seorang wanita berusia 28 tahun, memasuki ruangan klinik bersalin dengan perasaan campur aduk.
dia memutuskan memeriksakan kandungannya seorang diri hari itu. Suaminya, Andra, seorang eksekutif muda yang sibuk, sedang berada di luar kota untuk pekerjaan yang tampaknya lebih penting daripada bayi yang mereka nantikan selama 3 tahun terakhir. Ketika namanya dipanggil, Raina berjalan perlahan ke ruang pemeriksaan. Di sana, seorang dokter muda dengan senyuman menenangkan menyambutnya. Dokter itu bernama Dr. Adrian, seorang spesialis kandungan yang baru saja pindah ke kota mereka. Tinggi, tampan, dengan tatapan mata yang penuh perhatian, ia langsung membuat Raina merasa nyaman, meskipun suasana hatinya sedang tidak baik. "Selamat siang, Ibu Raina. Mari kita lihat kondisi si kecil hari ini," ucap Dr. Adrian dengan suara lembut namun penuh wibawa. Raina berbaring di ranjang pemeriksaan, dan Dr. Adrian memulai dengan menanyakan beberapa pertanyaan tentang kehamilannya. Tangannya, yang kokoh namun lembut, menyentuh perut Raina saat dia mulai memeriksa menggunakan alat ultrasonografi. Sentuhan tangannya terasa berbeda. Bukan hanya profesional, tapi ada sesuatu yang menenangkan, seolah memberikan rasa aman yang sudah lama hilang dari hidup Raina. Saat layar menunjukkan gambaran bayi dalam kandungan, Dr. Adrian menjelaskan dengan rinci perkembangan janin. Suaranya begitu menenangkan, sehingga Raina hampir lupa bahwa dia sedang sendirian dalam perjalanan ini. Namun, ada momen ketika Dr. Adrian berhenti sejenak, menatap layar dengan alis sedikit berkerut. "Ada apa, Dok?" tanya Raina dengan nada cemas. "Oh, tidak perlu khawatir, Bu. Saya hanya ingin memastikan sesuatu. Bayi Anda sehat, tapi saya perlu melakukan beberapa pemeriksaan tambahan," jawabnya dengan tenang. Ketika Dr. Adrian kembali menyentuh perut Raina untuk memeriksa posisi bayi, sentuhannya kali ini terasa lebih intens. Ada kehangatan yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah dia bukan hanya seorang dokter, tetapi seseorang yang benar-benar peduli. Jantung Raina berdebar lebih kencang, bukan karena cemas, tetapi karena ada sesuatu yang aneh mengalir di antara mereka. Setelah pemeriksaan selesai, Dr. Adrian tersenyum lagi. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Bu Raina. Semuanya baik-baik saja. Saya akan menulis vitamin tambahan untuk Anda." Namun, saat Raina bersiap-siap untuk pergi, Dr. Adrian memanggilnya kembali. "Bu Raina, saya hanya ingin mengatakan, Anda adalah wanita yang luar biasa. Saya melihat banyak ibu yang datang sendiri ke sini, tapi semangat Anda berbeda. Jangan pernah ragu untuk meminta bantuan, baik dari saya maupun orang lain." Kata-katanya menghentikan langkah Raina. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya mengalir. Dia merasa dilihat, dipahami, lebih dari sekadar pasien. Sejak hari itu, kunjungan rutin Raina ke klinik selalu membawa rasa yang berbeda. Dr. Adrian selalu ada, dengan sentuhan tangannya yang menenangkan dan kata-kata yang membangun. Tanpa ia sadari, kehadiran dokter itu mulai memenuhi kekosongan yang ditinggalkan oleh suaminya. Namun, hubungan mereka tetap profesional. Hingga suatu hari Andra kembali dan memutuskan ikut menemani Raina ke klinik. Apa yang terjadi saat itu menjadi awal dari sebuah konflik besar yang mengubah hidup mereka selamanya. Hari itu, Raina merasa berbeda. Untuk pertama kalinya, Andra memutuskan menemaninya ke klinik. Bukan karena dia benar-benar peduli, tetapi karena desakan Raina yang sudah mulai lelah dengan sikap dinginnya. Namun kehadiran Andra justru membuat Raina gugup, terutama karena dia tahu bahwa di sana, Dr. Adrian akan menanti dengan senyuman hangatnya yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Mereka tiba di klinik dan Dr. Adrian seperti biasa menyambut mereka dengan sopan. Tatapannya yang biasa penuh perhatian, kini sedikit lebih tertahan, mungkin karena kehadiran Andra. Saat pemeriksaan dimulai, Andra hanya duduk di kursi, sibuk dengan ponselnya, bahkan tidak sekalipun mengangkat pandangan ke layar ultrasonografi. "Kondisi bayi Anda sangat baik, Bu Raina," kata Dr. Adrian sambil menunjukkan posisi bayi di layar. Tangannya kembali menyentuh perut Raina. Kali ini terasa lebih hangat daripada sebelumnya. Raina tak bisa menahan getaran dalam hatinya. Ada sesuatu dalam sentuhan itu yang selalu berhasil membuatnya merasa utuh. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika Dr. Adrian selesai menjelaskan, Andra akhirnya berbicara dengan nada dingin. "Kita sudah selesai kan? Saya ada rapat penting setelah ini." Raina menahan napas. Air mata hampir tumpah, tetapi Dr. Adrian dengan tatapan lembutnya menyelamatkan suasana. "Pak Andra, saya tahu Anda sibuk, tapi kehadiran Anda di sini sangat berarti bagi Bu Raina. Dukungan emosional seorang suami memiliki dampak besar pada kesehatan ibu dan bayi." Andra hanya mengangguk seadanya, lalu keluar lebih dulu, meninggalkan Raina yang masih duduk di ruangan itu. Ketika pintu tertutup, Raina tak mampu lagi menahan tangisnya.
Dr. Adrian mendekat, berlutut di hadapan Raina, dan menggenggam tangannya dengan lembut. Raina, Anda tidak sendirian. Saya tahu ini sulit, tapi Anda wanita yang kuat. Jika Anda butuh tempat untuk bersandar, saya ada di sini selalu. Kata-kata itu, disertai genggaman tangan yang kokoh namun penuh kasih, membuat Raina merasa dihargai seperti yang sudah lama tidak ia rasakan. Waktu seolah berhenti. Mereka saling menatap, dan di sana, dalam keheningan yang intens, ada perasaan yang lebih dari sekadar hubungan dokter dan pasien. Seminggu kemudian, Raina kembali ke klinik, kali ini tanpa Andra. Setelah pemeriksaan selesai, Dr. Adrian menawarkannya untuk berbicara sejenak di ruangannya. Saya sudah melihat banyak pasangan dalam profesi saya, tapi ada sesuatu tentang Anda, Raina. Ucapnya sambil menatap mata Raina dalam-dalam. Anda layak mendapatkan cinta, perhatian, dan kebahagiaan. Hal yang saya takutkan, Anda tidak mendapatkannya di rumah. Raina terdiam, kata-kata itu menembus hatinya seperti panah yang dilepaskan dengan tepat. Terkadang, saya berharap saya bisa melakukan lebih untuk Anda. Lanjut Dr. Adrian, suaranya bergetar pelan, menunjukkan emosi yang selama ini ia sembunyikan. Karena setiap kali Anda masuk ke ruangan ini, saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pasien yang membutuhkan bantuan saya. Raina merasakan dadanya berdebar kencang. Dia tahu dia harus menghentikan ini, tetapi seolah gravitasi menariknya lebih dekat ke pria di hadapannya. Apa yang harus saya lakukan, Adrian? Saya tidak tahu apa yang benar atau salah lagi. Raina hampir berbisik. Dr. Adrian mendekat. Tangannya menyentuh lembut pipi Raina. Kadang cinta datang di waktu yang salah, tapi hati tidak pernah bisa dibohongi. Saya tidak ingin membuat Anda bingung, Raina. Tapi ketahuilah, saya di sini jika Anda butuh seseorang yang benar-benar peduli. Air mata mengalir di pipi Raina saat sentuhan tangan Dr. Adrian membuatnya tak berdaya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dilihat sebagai seorang wanita yang layak dicintai. Hubungan mereka terus berkembang dengan intensitas yang tidak bisa lagi mereka abaikan. Pertemuan di klinik menjadi momen-momen yang penuh dengan percikan emosi, senyuman yang mencuri-curi, dan kehangatan yang tak terlukiskan. Namun, mereka tahu bahwa kenyataan tidak akan semudah itu menerima apa yang mereka rasakan. Malam itu, Raina duduk sendirian di teras rumahnya. Hatinya penuh gejolak, pikirannya kacau. Ia memandangi bulan yang bersinar redup di langit, seolah bertanya pada alam semesta tentang perasaan yang kini melingkupinya. Suaminya, Andra, belum pulang. Sudah menjadi kebiasaan baginya untuk pulang larut atau bahkan menginap di luar dengan alasan pekerjaan. Tanpa sadar, Raina meraih ponselnya. Ia membuka pesan dari Dr. Adrian yang dikirim beberapa hari lalu, pesan sederhana yang berbunyi, "Jangan ragu untuk berbicara jika Anda butuh teman. Saya ada di sini." Pikirannya berkelana, membayangkan senyuman lembut Adrian, sentuhan hangatnya saat memeriksa kandungannya, dan tatapan penuh perhatian yang membuatnya merasa dihargai. Tanpa ia sadari, jari-jarinya bergerak mengetik pesan. "Adrian, bolehkah saya bicara dengan Anda?" Pesan itu terkirim, dan tak butuh waktu lama sebelum balasan datang. "Tentu, Raina. Apakah Anda baik saja? Jika Anda membutuhkan saya bisa datang." Hati Raina berdegup kencang. Ia ingin menolak, tapi ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mengatakan ya. Hanya 30 menit kemudian, Adrian tiba. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, terlihat lebih santai dibandingkan di klinik. Senyumnya tetap sama, hangat dan menenangkan. "Malam yang indah," ucap Adrian sambil melangkah ke teras, berdiri di hadapan Raina. "Mungkin indah bagi yang bahagia," balas Raina dengan nada pelan, hampir berbisik. Adrian duduk di sampingnya. Jarak mereka begitu dekat sehingga Raina bisa merasakan aroma segar parfumnya yang membuat suasana semakin memabukkan. "Raina," Adrian mulai berbicara. Suaranya rendah dan penuh perhatian. "Saya tahu ada hal-hal yang tidak bisa Anda katakan pada orang lain. Saya di sini untuk mendengar, tanpa menghakimi." Mata Raina mulai berkaca-kaca. Tanpa pikir panjang, ia menceritakan segala hal yang ia rasakan. Tentang kesepian, tentang perasaan tidak dihargai oleh suaminya, dan tentang bagaimana setiap kunjungannya ke klinik menjadi satu-satunya momen yang membuatnya merasa hidup. Adrian mendengarkan dengan seksama. Setelah Raina selesai, ia meraih tangan wanita itu dengan lembut, menggenggamnya erat. "Raina, Anda adalah wanita yang luar biasa. Anda kuat, dan Anda pantas mendapatkan cinta yang sepenuh hati. Jika saya boleh jujur, setiap kali saya melihat Anda, saya merasakan sesuatu yang sulit saya jelaskan. Saya ingin Anda bahagia, bahkan jika itu berarti saya harus menahan perasaan ini." Raina terkejut mendengar kata-kata itu.
Ia menatap Adrian, dan dalam sekejap, semua emosi yang selama ini ia pendam meledak. Adrian, saya juga merasa hal yang sama. Tapi ini salah. Saya tidak tahu bagaimana menghadapi ini, ucapnya sambil terisak. Adrian mendekap Raina dengan lembut. Kadang cinta datang di saat yang tidak kita rencanakan. Tapi cinta tidak pernah salah, Raina. Apa yang salah adalah ketika kita mengabaikan perasaan kita sendiri dan terus hidup dalam kebohongan. Malam itu, dalam kehangatan pelukan Adrian, Raina merasa untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia tidak sendirian. Cinta mereka perlahan tumbuh, seperti api kecil yang mulai menyala di tengah kegelapan. Mereka tahu hubungan ini penuh tantangan, tapi mereka juga tahu bahwa cinta sejati tidak bisa dilawan. Setiap pertemuan mereka menjadi momen penuh intensitas, penuh dengan sentuhan lembut dan tatapan yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Hingga suatu malam, Adrian mengajak Raina ke sebuah tempat yang istimewa, sebuah taman kecil yang penuh bunga di bawah langit berbintang. Di sana, ia menggenggam tangan Raina erat dan berkata, "Raina, apapun yang terjadi, saya akan selalu mencintai Anda. Saya akan melindungi Anda dan bayi Anda. Kita mungkin harus melawan dunia, tapi selama Anda ada di sisi saya siap." Air mata Raina mengalir, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Ia menemukan cinta sejati, sesuatu yang selama ini ia pikir tidak pernah ada dalam hidupnya. Dan dalam pelukan Adrian malam itu, ia merasa menjadi wanita yang utuh, dicintai dengan sepenuh hati. Raina duduk di ruang tunggu klinik dengan tangan meremas tasnya. Malam itu terasa begitu sunyi, meski ruangan dipenuhi pasien yang datang silih berganti. Andra tidak menghubungi atau menemaninya seperti biasa. Bahkan untuk sekadar bertanya kabar, pria itu tak pernah lagi meluangkan waktu. Pintu ruang praktik terbuka, dan Dr. Adrian muncul dengan senyuman kecil di wajahnya. "Bu Raina, mari masuk." Raina berdiri, kakinya sedikit gemetar. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya hari itu. Ia merasa rapuh lebih dari biasanya, seperti seorang wanita yang hanya butuh pelukan untuk bertahan. Di dalam ruangan, Dr. Adrian mulai memeriksa kandungannya dengan profesionalisme seperti biasa. Namun saat melihat wajah Raina yang pucat dan mata yang sembab, ia menghentikan tangannya. "Raina," panggilnya lembut, tak lagi menyebut Bu seperti sebelumnya. "Ada apa? Anda terlihat sangat lelah dan sedih." Raina menunduk, air matanya mulai menggenang. Saya merasa seperti menjalani semua ini sendirian, Dok. Saya hamil, tapi suami saya tidak peduli. Saya merasa tidak dicintai." Mendengar itu, Adrian menarik kursinya lebih dekat. Ia meletakkan tangan lembut di pundak Raina, memberikan kehangatan yang selama ini hilang dari hidup wanita itu. "Raina, Anda tidak sendirian. Saya melihat Anda, dan saya tahu betapa kuatnya Anda. Tapi menjadi kuat bukan berarti Anda harus menanggung semuanya sendiri." Raina menangis dalam diam, tubuhnya bergetar. "Kadang saya merasa seperti ingin menyerah. Saya hanya ingin seseorang yang bisa memeluk saya dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja." Dr. Adrian terdiam sejenak, lalu berdiri dan mendekati Raina. Ia menatap wanita itu dengan mata yang penuh kasih sayang. Perlahan, ia membuka lengannya dan berkata, "Jika itu yang Anda butuhkan, saya di sini." Raina mendongak, matanya bertemu dengan tatapan hangat Adrian. Tanpa berpikir panjang, ia berdiri dan melangkah mendekat. Dalam hitungan detik, ia menemukan dirinya berada dalam pelukan Dr. Adrian. Pelukan yang kuat namun lembut, penuh kehangatan dan ketulusan. "Raina," bisik Adrian di dekat telinganya, suaranya gemetar dengan emosi. "Anda adalah wanita yang luar biasa. Anda layak mendapatkan cinta dan perhatian. Jika saya bisa, saya ingin menghapus semua rasa sakit Anda." Raina membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan itu, merasakan detak jantung Adrian yang stabil, seolah menjadi pengingat bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Pelukan itu bukan hanya fisik, itu adalah pelukan emosional, sesuatu yang selama ini ia rindukan. "Adrian," ucap Raina dengan suara parau, "terima kasih. Pelukan ini adalah hal yang paling saya butuhkan." Adrian mengelus punggung Raina dengan lembut, memberikan ketenangan yang ia tahu wanita itu cari. "Saya di sini untuk Anda, Raina. Selalu." Dalam pelukan itu, Raina merasa seperti menemukan kembali kekuatannya. Hati yang selama ini hampa mulai terisi dengan kehangatan yang ia pikir telah hilang selamanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli,